Salam saudaraku, selamat jumpa kembali. Saudara, pernahkah saudara mendengar tudingan, tuduhan, bahkan sebenarnya dapat dikategorikan sebagai suatu hinaan yang berkata bahwa kitab sucinya orang Kristen itu sudah dipalsukan, saudaraku. Ya, sudah dipalsukan katanya. Kalau saudara belum pernah mendengarkan hal tersebut, tetap dengarkan apa yang akan saya sampaikan ini, karena suatu kali barangkali saudara memerlukan jawaban untuk hal itu. Orang-orang yang menuduh seperti itu harus dijawab, ya, agar mereka tidak seenaknya dan tidak menjadi setan bagi orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Saudaraku, saya mulai menjelaskan mengenai hal tersebut. Jika saudara tertarik dengan sebuah buku misalnya, ya, saya ambil contoh misalkan buku Harry Potter, ya. Saudara harap tahu itu, ya, buku Harry Potter dulu sangat terkenal. Dia cepat laku, cepat habis di pasaran, dan juga bisa jadi untuk sebagian orang harganya cukup mahal. Sehingga tidak jarang orang-orang tertentu berusaha untuk mendapatkan buku tersebut walaupun tidak original, ya. Jadi mencari buku-buku yang tidak original supaya dapat harga lebih murah. Sekarang pertanyaannya, apakah buku original dengan buku, ya, yang dikategorikan tidak original atau palsu ini isinya sama atau berbeda? Saudara, kita semua tahu, ya saudara, buku yang kita anggap sebagai buku palsu ini atau yang tidak original, isinya sesungguhnya masih sama, hanya kualitas kertasnya yang berbeda, ya. Kualitas kertasnya yang tidak sebagus yang original. Jadi kalau ada yang berkata bahwa kitab suci kita sudah dipalsukan, ini sebetulnya tuduhan yang sangat bodoh, saudaraku. Yang pertama, mereka tidak dapat menunjukkan yang mana originalnya, ya kan? Kalau ada palsu, harusnya ada originalnya. Yang kedua, kalaupun ada buku lain, ya, yang kontennya serupa seperti kitab suci kita, itu sesungguhnya tidak sama persis, ya saudaraku. Tidak sama persis. Jadi tidak seperti yang saya contohkan tadi, bahwa cuman kertasnya saja yang kurang kualitasnya tetapi isinya sama. Tidak ada, saudaraku, ya. Di dunia ini hanya ada satu kitab suci yang menceritakan mengenai Yesus Juru Selamat. Jadi setiap orang yang ingin mengenali Yesus atau mengetahui siapa Juru Selamat, mereka harus membaca kitab sucinya orang Kristen. Di luar tidak ada, ya. Tidak ada Juru Selamat perihal Yesus ini yang tercatat dengan baik, yang akurat, di luar daripada kitab sucinya orang Kristen. Ini suatu kepastian. Jadi kalau siapapun yang ingin suatu keselamatan, yang mana bahwa keselamatan itu bersumber atau berasal daripada Yesus Kristus, maka mereka harus membaca kitab sucinya orang Kristen. Tidak ada buku lain yang mempunyai konten, ya, sama persis dan hanya berbeda kualitas kertasnya, saudaraku. Tidak ada, saudara, ya. Jadi ini satu kepastian. Maka siapapun, sekali lagi, ya, yang ingin selamat, saudara harus membaca kitab sucinya orang Kristen. Di dalam firman Tuhan sudah jelas dan tegas disampaikan di dalam Galatia 1 ayat 8, ya. Galatia 1 ayat 8 saya bacakan untuk saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Terkutuk, ya saudaraku. Jadi kalau ada cerita, tulisan, konten mengenai Yesus di luar daripada kitab sucinya orang Kristen, kalau dia tidak sama, ya, maka firman Tuhan yang baru saja saya baca tadi mengatakan terkutuk yang melakukan hal tersebut.
bahkan terkutuk orang yang mempercayai hal tersebut. Jadi keselamatan itu memang bukan main-main, saudaraku. Ya, keselamatan itu sesuatu yang serius. Kalau kita mempelajari lebih dalam bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu adalah Allah itu sendiri, saudaraku. Ya, di video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan bagaimana Allah bisa menjadi seperti manusia dalam wujud Yesus itu. Ya, kalau saudara mau belajar mengenai kekristenan, boleh membuka video saya tersebut. Di sana saudara dapat mengerti kenapa ada Yesus yang kalian sebut itu sebagai manusia biasa, padahal itu bukan manusia biasa. Hanya karena kalian belum mengerti, maka menyebutnya manusia biasa. Dia adalah juru selamat. Sekali lagi firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, terkutuklah dia. Baik yang melakukan itu maupun yang mengikuti ajaran tersebut, orang-orang terkutuk mereka tersebut. Jadi demikian saudara, sudah saya ingatkan, sehingga jangan lagi pernah membuat polemik bahwa kitab sucinya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Tidak dipalsukan, hanya ada satu kitab suci. Di luar pada kitab suci orang Kristen pasti tidak sama. Ya, jadi bukan cuma kertas yang kurang kualitas, kontennya berbeda. Demikian renungan ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya.